matahari, malaikat kaget, ada apa? Lalu tanya kepada Allah, ada utusanku, nabiku yang mohon supaya panas matahari di bulan. Aku kabulkan. Siapa dia? Nabi Idris. Jadi penjaga matahari bekerja sama dengan kawan-kawan malaikat yang lain, satu tim berkunjung ke muka bumi ke Nabi Idris. Lalu Nabi Idris diberikan tawaran, mau nggak ke wilayah kami? Di mana? Ya sama wilayah matahari, wilayah langit 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya mau lah. Tapi begitu sampai langit 4, Nabi Idris berkata, aku pengen masuk surga dulu, ini kan surganya. Masuklah ke dalam surga, disuruh keluar nggak mau. Nikmatnya ke dalam surga, ya memang, kata malaikat. Tapi nggak boleh Nabi Idris, ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya ya, mati dulu atau nyicipin mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surah Anbiya ayat 30. Ya cobalah kita panggil malaikat Azrail untuk mencabut roh saya. Lalu ditariklah roh Nabi Idris, baru ujung jempol kaki udah teriak tolong stop. Dah segitu aja. Nabi Idris masuk lagi ke dalam surga, ada tongkat yang ketinggalan. Tapi begitu sudah masuk dalam surga, malaikat nunggu, kok lama amat Nabi Idris dipanggil. Lah kan katanya salah tertinggal di surga harus nyicipin mati, kan tadi sudah nyicipin ujung jempol kaki. Luar biasa argumentasi seorang Nabi. Dan inilah ilmu falak yang telah dipelopori oleh Nabi Idris. Alatnya itu bulat, lalu dilaporkan kepada Allah supaya diambil saja ya Allah itu alat, sebab sangat jauh itu ilmu. Mengapa? Dengan ilmu falak, alat bulat yang dimiliki oleh Nabi Idris, orang bisa mengetahui detik-detik roh lepas dari dirinya dan akan mengkhawatirkan. Akhirnya alat itu waktu itu diambil oleh malaikat Jibril, tapi dipegang oleh Nabi Idris. Jadi yang bulat itu patah, 3/4 terbawa oleh malaikat Jibril, yang 1/4 dipegang oleh Nabi Idris. Jadi alat atau ilmu falak yang menggunakan rubuk 1/4 dari bulatan tadi sekarang masih ada, dan itu menjadi satu ukuran main di dalam perputaran dunia. Sehingga ayahnya Gus Dur dulu, Kiai Abdul Wahid Hasyim, jadi Menteri Agama, lalu silaturahim sama Kiai Ihsan bin Dahlan, pimpinan Pondok Pesantren Jampus Kediri. Kiai Ihsan anak kita anak Kiai Soleh, keturunan Mataram. Kiai Soleh istrinya atau saudaranya pendiri Pondok Pesantren Termas, keluarga besarnya Pak SBY. Di sana apa yang disebutkan oleh Kiai Ihsan bin Dahlan, Pak Menteri Agama tumben habis lebaran kesini dulu. Iya Pak Kiai, pengen nanya, Pak Kiai kok lebaran lebih dahulu, tidak sama dengan saya tumben. Saya mau tanya ilmu falaknya kayak apa ya? Sama lah ilmu falaknya. Kelebihannya adalah di dalam mengkaji, mendalami keilmuan. Akhirnya diajak keluar rumah, di depan rumah ada pohon sawo. Nah itu Pak Menteri, itu pohon sawo, rantingnya itu yang kesini itu ada daun yang coklat, yang kuning, yang hijau.
itu biasanya jatuh duluan yang mana Pak Menteri, yang coklat itu. Nah, yang saya ingin tanya Pak Menteri, daun yang coklat itu yang sudah kering pasti jatuh. Berapa menit lagi Pak Menteri? Nah, itu pertanyaan satu nafas sendiri. Nah, itulah Pak Kiai yang saya nggak ngerti dalam ilmu falak ini. Jadi berdasarkan ini alat ruh seperempat tinggalan Nabi Nuh Idris ini bisa orang melihat ini daun yang coklat akan jatuh 5 menit lagi. Karena kita tunggu di sini apa maksudnya? Sini aja jadi pas 5 menit jatuh. Itulah yang ada seorang menteri agama dan ulama ahli ilmu falak. Jadi Iksan itu umurnya 52 tahun. Tapi karangannya ilmu tasawuf luar biasa. Imam Ghazali sendiri ngarang kitab namanya Minhajul Abidin, diperluas namanya Sirajul Talibin oleh Kiai Iksan bin Ahmad. Kadang-kadang jadi referensi satu pegangan saya ceramah di Istiqlal. Kemarin satu program ceramah di Istiqlal selesai sholat zuhur. Karena kewajiban saya membaca kitab Ihya Ulumuddin di Masjid Negara Istiqlal, dan kami kumandangkan melalui suara Sautul Istiqlal yang bekerja sama dengan RRI di pemandangan seluruh Indonesia dan mancanegara. Inilah pentingnya daripada ilmu. Nah, perputaran waktu ini perbaikan kehidupan manusia itu adalah dengan ilmu. Nah, ilmu yang diamalkan itu untuk memperbaiki diri manusia. Tadi Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4 ayatnya telah dibacakan, yaitu orang mukmin yang hakikatnya mukmin adalah satu. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, apabila dengan ayat suci dibaca menjadi kuat dan tambah nilai imannya. Dan yang ketiga, tawakalnya kepada Allah semakin tinggi. Saya masih teringat diskusi di rumah Pak SBY Ramadan kemarin terakhir. Saya Oktober tahun depan sudah selesai menjadi sambung doa, mudah-mudahan diberi kuat mampu menjalankan tugas, ya, mudah-mudahan segera. Nah, ini tawakalnya yang udah tinggi, Pak. Jadi tawakal, Nabi Muhammad menggambarkan tawakal. Dulu pernah satu tawakal di sini, saya ulangi. Dalam hadis sahih Imam Ibnu Majah, ulu katoer taudu khimasa wa taruhu bitona. Jadilah kamu laksana guru dalam gambaran tawakal. Pagi terbang, sore pulang. Pagi terbang menuju lokasi mencari nafkah, tapi pulang gak bawa colek, gak bawa hero, gak bawa cek, gak bawa apa-apa, sekedar ini jengkel leher membawa oleh-oleh untuk anaknya yang di sarang burungnya ini. Kalau di Bogor 1000 sini orang betul, baru dilepehkan, dikeluarkan dari mulutnya, baru anaknya. Sekedar itu. Tapi sang burung tak pernah jenuh, tak pernah capek. Pagi terbang, nggak ada yang sarapan nasi hidup, nasi goreng, kopi susu, teh susu, dan beranak mengarungi lautan sampailah ke Jatiluhur. Begitu sampai hari, pagi berangkat, sore pulang. Rasulullah menggambarkan begitulah jadilah tawakal model begitu. Itu yang ketiga dari tawakal. Malah lebih tawakal. Yang keempat adalah
kualitasnya sholat yang terus dikerjakan menjadi sebab orang itu digolongkan orang yang telah melakukan perbaikan hidup. Dan yang kelima adalah orang yang menerima rezeki Allah lalu ditasalurkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke masjid ini sejuk, nyaman, indah. Tapi jangan lupa kalau Bapak kebetulan sampai di Priok, di masjid yang saya gunakan sholat baru mau yang ke 15 kalinya sholat Jumat, itu atapnya kan sebelah Pak Sen. Itu selebar 6 meter kali 22. Itu belum kami pasang meternya. Internet apa namanya? Plafon itu. Sehingga kalau nggak hujan panas. Saya pasang kipas nggak pakai AC, kipas 12 kipas masih terasa luar biasa. Ya, karena lingkungan kami adalah lingkungan ya hidup sederhana. Bangun masjid begitu aja nggak selesai. Kalau daerah sini impian ya, taman, impian, kayangan luar biasa. Nah inilah perbedaan-perbedaan. Sehingga kemarin saya pun ngomong di Istiqlal, ya paling internet itu 50 lembar triplek yang melamin, tasonya adalah 3 kubik, udah cukup, jamaah akan tenang. Ya mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Ada penyumbang-penyumbang, itulah diantara. Inilah perbedaan perputaran. Saya belum sampai kepada seperti sekarang ini, walaupun itu di kota, ibu kota DKI Jakarta, tapi belum sampai sama dengan di sini. Perubahannya sejuk dan nyaman. Rumah saya itu cuma beberapa ruang yang harus dipasangi AC kan situasinya. Ini perputaran. Nah tadi di ujung ayat yang keempat surah Al-Anfal ada 3 keuntungan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah yang dikatakan orang mukmin yang sebenarnya orang mukmin punya 5 kriteria nilai yang dimilikinya. Lalu dapat balasan apa? 3 jenis. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka orang-orang itu akan mendapatkan 1 pangkat, derajat di sisi Allah ya. Dan ini kalimatnya lahum darajatun pakai isim nakirah. Bukan pakai al-haqqu ta'rifin awila mufaqat fana matul araf takul fi nama. Jadi mutlak di dunia pun bisa mendapatkan faedah, pangkatnya naik. Yang kedua, wa maghfiratun, ampunan Allah. Dan yang ketiga, wa rizqun karim, rezeki yang karim. Karim itu mulia maknanya. Mulia ini boleh ditafsirkan banyak, melimpah ruah dan lain sebagainya, tapi halal. Inilah 3 balasan Allah akan diberikan dunia dan akhirat. Di akhirat sudah mendapat ampunan Allah, tentunya surga. Di akhirat dibuka mendapatkan pangkat yang mulia di sisi Allah, tentunya surga. Nah inilah yang tadi dibacakan sesuai juga yang pernah kami kirim selembar kertas dengan isi tulisan-tulisan ayat yang kami bacakan tadi. Inilah perputaran. Jadi dunia Islam sekarang tahun
1435. Sebelum 35 tahun yang lalu, kurang 10 tahun, itu konferensi tingkat tinggi negara-negara Islam di Mesir sana memutuskan abad 15 Hijriah jadi abad kebangkitan umat Islam dunia. Lalu diputuskan Mesir menjadi pusat kegiatan hukum Islam, Saudi khususnya Mekah Madinah menjadi pusat tempat kegiatan ibadah umat Islam dengan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, ditambah Yerusalem dan Masjidil Aqsa. Kemudian contoh dari percontohan negara-negara Islam berjalan melakukan syariat Islam: Iran, Irak, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. Jadi ini contoh-contoh syariat agama Islam diterapkan, sehingga menggetarkan Timur Tengah waktu itu diobok-obok oleh Yahudi, sampailah terjadi pertikaian antara Mesir dengan Saudi, antara Iran dengan Timur Tengah dan sebagainya, terus berkecamuk. Dan sampai hari ini yang muncullah pemerintahnya dengan rakyatnya seperti di Suriah. Naudzubillah ya Allah, 110.000 rakyat mati karena pemerintahnya dengan rakyat yang tidak sinkron. Ada 4 besar negara Timur Tengah yang diharapkan untuk menjadi contoh. Mesir, ya diobok-obok terus. Irak, ya kurang 5 tahun wafat saya pernah ketemu dengan Pak Saddam Hussein di Baghdad. Saya dengan Pak Harmoko, dengan Bu Ghafur waktu itu. Saya sebagai anggota MPR. Ya begitulah. Terus saya ngomong sama Pak Saddam Hussein sebagai presiden, karena saya sebagai setengah menit cuma ngomong, Pak Presiden, setiap saya masuk hotel Tuan itu di situ ada mosek hitam di bawah, gambarnya kepala manusia, kebetulan George Bush, mantan presiden Amerika. Apa Anda tidak takut? Dia buka dada, kumisnya naik, baru gambarnya orang yang Saddam Hussein tak takut. Yang saya takutin Allah, waduh luar biasa. 5 tahunnya digantung, mukanya mau ditutup pakai kain hitam, nggak mau ngapain. Lu yang mau menutup saya juga mau mati kok. Bayangkan. Nah inilah yang terjadi. Itu pun ya terus bergejolak. Yang pernah saya lupakan dalam masalah 3 tahun lalu di sini demonstrasi ke hari ke-8 Mesir. Saya diskusi dengan Pak SBY juga di istana waktu itu malah. Itu kalau Pak pertanyaan untuk saya pengajian Istiqlal, dia tanyanya, tolong Pak Kiai ceritakan Pak SBY giliran Indonesia. Saya jawab spontan. Tanyanya salah. Indonesia sudah pernah kok presidennya suruh turun Pak Harto, karena punya wakil presiden dipanggil Pak Habibie, diangkat Pak Habibie jadi presiden. Saya ngobrol juga di istana dan seterusnya. Jadi ada pertanyaan yang keliru dan masalah. Nah, kalau kemarin kayak lagi perputaran waktu. Nah kembali hadirin kuliah subuh di masjid yang indah ini, sejuk dan nyaman, merupakan satu keistimewaan perputaran waktu ini. Mari kita perhatikan, janganlah sampai kita lalai. Mengapa? Ada 2 hal tadi, yaitu iman seseorang sejauh mana,
lalu pangkat syuhada. Syuhada ini kesaksian, tidak harus mati syahid dalam pertempuran, dalam peperangan. Syuhada ini adalah orang kesaksian oleh para malaikat dalam keadaan ibadah, meninggal dunianya dalam keadaan ibadah. Inilah yang paling istimewa. Ini beliau ini yang di sebelah saya tadi, dulu saya tanya umurnya 80 tahun lebih, asal dari Yogyakarta. Ya. Nah, kalau dalam keadaan sujud dicabut ruhnya, itu mati syahid, syuhada disaksikan oleh malaikat. Ibu-ibu kepengen mati dalam keadaan sujud, dan minggu depan coba dalam sujud. Kepengen mati dulu, ya cuma mati gak bisa dibikin. Kalau dibikin kan namanya pengkhianatan. Nah, inilah yang jelas. Jadi begitu Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim itu wafatnya dalam keadaan sujud. Jadi ditungguin oleh sahabatnya kok lama. Jadi ada yang bukan sembrono, bukan sul adab, tetapi memberanikan diri. Begitu di sholat Nabi Ibrahim terkulai jatuh, sudah meninggal dunia. Nah, inilah satu contoh perputaran yang syahidnya, perputaran yang syahid. Jadi tadi yang keempat, persentase pembagian daripada kerja keputusan KTT Islam itu adalah Indonesia sebagai aplikasi pengetahuan Islam dunia. Pertanyaannya berapa biji, berapa buah, berapa fasa? Tanya saja sama Pak Habibie atau tanya Pak Ijmi, karena didominir oleh Ijmi, bahwa program itu diambil oleh Ijmi untuk membantu dunia itu. Nah, inilah saudara-saudara. Nah, sekarang ditambah lagi yang kelima, yaitu ekonomi Islam dan perbankan syariat agama Islam. Inilah tambahan daripada perputaran. Nah, sekarang baru 34 tahun lebih 1 bulan 4 hari. Dan waktunya kan dicatat 100 tahun, 1 abad. Ini kebangkitan umat Islam, ya. Jadi mereka itu orang Yahudi salah tafsir. Anggapannya kebangkitan umat Islam untuk merebut. Enggak. Umat Islam sadar. Sesadar-sadar. Ya. Ada dialog betul. Ada dialog silahkan. Ya, terima kasih Pak Muhammad Effendi untuk 45 menit ceramahnya. Berikutnya ada dialog atau tanya jawab selama kurang lebih 15 menit. Ini Ibu Budi silakan. Ibu dulu ya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Mahfuz Effendi dengan yang kami tunggu. Jadi kita umat Islam di sela-sela perputaran waktu untuk menuju kepada kesyahidan syuhada. Dan kita melihat bahwa dunia Islam sepertinya digoncang-goncang dengan adanya pertemuan yang dimana tadi bab keempat Indonesia ini dijadikan sebagai aplikasi penerapan. Kami menginginkan penjelasan Bapak sehubungan dengan keputusan-keputusan OKI tersebut, terutama di dalam meningkatkan ukhuwah Islamnya. Kita mengetahui bagi dunia, tadi Bapak sebutkan Irak setelah meninggalnya Saddam. Kita tahu bahwa Saddam adalah tokoh Sunni, Suriah, Sunni. Di mana kalau Sunni itu selalu menyalahkan.
Nah, Indonesia ini sebagai besar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di dalam menjadikan Indonesia sebagai aplikasi, kami mohon penjelasan Pak Mahfud. Bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pula di negara kita yang katanya mayoritas adalah umat Islam. Mayoritas hari ini adalah sudah hitungan prosentasenya relatif. Di zaman kemerdekaan pertama merdeka 99%. Terus turun karena tambahnya pengembangan penduduk hari ini sudah menjadi 87%. Ini perkembangan persentase umat Islam di Indonesia. Tapi walaupun 87% masih tetap mayoritas karena belum sampai di bawah 50%. Dan karena penduduklah yang mengembangkan menjadi nomor atau menjadi angka, persentase itu kurang. Namun demikian, kita tahu ada al-Islamu mahjubun bil muslim. Kadang-kadang Islam itu terhalang oleh umat Islam itu sendiri. Disinilah letaknya yang harus kita jumpai, bahwa sehari-hari kita lebih ketat menjaga anak, cucu, jambah, wareng, dulur-dulur, pasien, gantung, usia, putra, putra, keturunan kita semuanya terjaga. Jangan sampai itu sudah takdir Allah. Mungkin dia belum masuk Islam, barangkali nanti. Ini karena tidak mampunya menjaga. Nah, inilah yang kadang-kadang tumbuh kembang. Dan sekarang tidak lagi silang agama itu ada di tingkat RT, tapi di rumah Muslim, ya, kadang-kadang terjadi. Punya menantu tidak sama agamanya, akhirnya menyerah karena cinta yang ada dalam anaknya itu sudah sangat tinggi, sehingga tumbuh kembang toleransi. Kelihatannya kecil dan remeh cuma satu orang, tapi kalau kali Allah Akbar Subhanallah. Nah, inilah yang perlu diketahui. Ini satu. Yang kedua, memang pengembangan penduduk bumi dari 6.500.000.000 ini muslimnya 2 miliar. Dan muslim ini yang anak cucu Nabiullah Ibrahim ini juga anak cucu Nabi Ibrahim yang agamanya Nasrani, yang mengakui Nabiullah Isa bin Maryam itu. Nabi Isa itu keturunan dari Nabiullah Musa sampai datang dari Nabiullah Ishak. Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim dari ibu Sarah. Kalau Nabi Ismail anak ibu Nabi Ibrahim dari ibu Hajar. Nabi Ismail punya anak Haidar, Haidar punya anak Jamal, Jamal punya anak Bintan, Bintan punya anak Salaman, Salam punya anak Sanjasa, anak punya anak Sayyahir, Sayyahir punya anak Adar, Adar punya anak Adi, Adi punya anak Adnan, Adnan cucu Nabi Ibrahim yang ke-9, bayan Nabi Muhammad yang ke-20. Bayan pertama adalah Abdul Muttalib, anak Hasim, Abdul Manaf, Kusun, Akilah, Nuh, anak Ka'am, anak Ghalib, anak Fir, anak Ali, anak Tawfiran, Kinana, Husainah, Mudrika, Ilyas, Mudar, anak Nisa, anak Ma'ad, anak Adnan, Adnan, bayan Nabi Muhammad yang ke-20, cucu Nabi Ibrahim yang ke-9. Ini nasabnya, rangkaiannya, nggak ada campurannya. Sungguh sangat baik. Tapi kalau Nabi sudah nengok
saudaranya atau umnya Nabi Muhammad yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal, kan dianggapnya orang kafir. Itu jangan dijadikan satu contoh. Saya ikut Nabi Muhammad, paman non Islam, dan silakan saja. Nah, inilah yang menjadi kelemahan kita. Toleransi di dalam bidang akidah kadang-kadang keliru. Nah, kalau itu adalah akidah kembali kepada bahwa Allah akan mengislamkan seluruh manusia, dijadikan maha kuasanya Allah, bisa. Tapi Allah tidak menghendaki. Bahkan diumumkan dalam Al-Quran, siapa yang berkehendak untuk beriman, berimanlah. Siapa yang berkehendak untuk kafir, kafirlah. Nah, inilah di dalam Al-Quran. Oleh karena toleransi beragama ini, ya, kita jangan lalai. Itu saja. Jangan lalai. Kalau lalai, semakin surut, terjadilah gravitasi seperti di Malaysia. Pernah kaget Malaysia dikala dihitung umat Islam kok pernah sampai jauh di bawah 50%. Nah, kalau Mesir kan, Mesir negara besar Timur Tengah yang dikenal dengan Islam. Nah, kalau kita lihat ke dalam, bayangkan kalau di tengah kehidupan negara Mesir sudah 50-50, Muslim dan non-Muslimnya itu sama-sama, bayangkan. Namanya besar, Mesir, negara Islam. Kata siapa? Buktinya, nah ini. Nah, sekarang di Indonesia. Oleh karena itu peran penting dalam mendidik anak, khususnya ibu, adalah harus rajin mengawasi.